Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firal Fahira S. Agam dengan NIM 2019-31111 dari kelas B Manajemen Teknik. Usaha bisnis dan perusahaan startup. Ini merupakan profil usaha yang akan saya buat, yaitu nama usahanya yaitu Jomblo FFSA dengan bentuk firma. Jenis usaha ini produksi penyulingan minyak cukai. Nama perusahaan yang akan saya dirikan adalah Ujung Bulu, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi minyak dan cengkeh atau slop lip oil. CIO merupakan komoditas ekspor Indonesia yang peminatnya masih sangat tinggi di dunia, sedangkan kemampuan pemenuhan permintaannya masih sangat rendah. Adapun tujuan dari bisnis ini, yaitu proyek ini bertujuan jangka panjang untuk dapat tetap menjadi produsen minyak daun cengkeh dan dapat menjadi agen eksportir sendiri tanpa perlu memasarkan hasil produksi kami melalui para pengepul. Selain itu juga kami ingin menjadi perusahaan padat karya sehingga penduduk sekitar lebih banyak terserap menjadi tenaga kerja dan kesejahteraan penduduk dapat meningkat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kami selanjutnya, yaitu menjadikan minyak daun cengkeh menjadi kekhasan dari desa Banara yang juga memiliki daya saing di pasar dunia. Adapun plan yang saya akan lakukan yaitu proyek ini bertujuan jangka panjang untuk dapat tetap menjadi produsen minyak daun cengkeh dan dapat menjadi agen eksportir sendiri tanpa perlu memasarkan hasil produksi kami melalui para pengepul. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan studi sampai dengan bisnis ini dapat berjalan adalah sekitar 8 minggu. 8 minggu ini sudah mencakup perencanaan, pembangunan pabrik dan mesin produksi, tahap produksi pertama, serta pemasaran pertama. Ini merupakan data penjadwalan yang dapat dilihat. Adapun langkah-langkah kemajuan usaha. Ada 2, produksi dan pemasaran. Produksi sendiri terdiri dari siklus dari produk, pemilihan dan perencanaan produk, rencana kualitas, tata letak pabrik, perencanaan layout, jumlah produksi, dan juga metode persediaan. Untuk pemasaran, yaitu bentuk pasar, peramalan permintaan dan penawaran, peluang pasar dan proyeksi penjualan, segmentasi, targeting, positioning, sikap perilaku dan keputusan konsumen, dan juga program pemasaran. Adapun organizing dalam startup ini yaitu ada pemilik, manajer, dan juga karyawan. Evaluating, perencanaan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Adapun metode controllingnya itu agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan, dan program kerja. Maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga juga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Adapun analisa SWOT-nya yaitu pertama strength, kekuatan. Adapun kekuatannya itu lahan milik sendiri, kesuburan lahan, pertumbuhan tanaman yang baik, dan juga kualitas produk. Weakness atau kelemahannya
yaitu kurangnya pengetahuan, perhatian terhadap tanaman, dan juga modal harga tidak stabil. Adapun opportunity atau peluang, yaitu keunikan produk, pasar global, jumlah pembeli atau penimbun sangat banyak, dan juga perkembangan teknologi dan informasi. Dan terakhir, threat atau ancaman, yaitu cuaca, hama dan penyakit, dan juga pesaing. Ini merupakan sebuah startup Tanihub. Tanihub Group ini merupakan sebuah grup perusahaan agrikultur teknologi yang hadir pada tahun 2016, berawal dari sebuah mimpi untuk mensejahterakan para petani kecil. Tanihub Group ini merupakan entitas yaitu Tanihub, Tanifund, dan Tani Supply. Hingga hari ini terus berusaha mewujudkan ekosistem pertanian yang lebih baik. Teknologi pertanian terintegritas, e-commerce, platform, pendanaan, dan infrastruktur rantai pasokan. Tanihub ini juga bertujuan untuk mendukung petani dengan menyelesaikan 3 masalah terbesar melalui teknologi, akses ke pasar, akses ke modal, dan akses ke persediaan. Adapun perbandingan dari startup yang akan saya rencanakan dengan Tanihub ini. Tanihub ini memiliki e-commerce berbasis aplikasi dan web, menyediakan hasil tani terbaik, dan juga dapat mempermudah petani menjual barang-barang hasil panen langsung ke konsumen, baik secara B2B atau business to business, dan juga B2C, business to consumer. Tanihub ini memiliki solusi terbaru untuk usaha, supplier terpercaya, bahan masakan dengan berbagai layanan bebas biaya, dan fasilitas yang dapat mengoptimalkan potensi usaha. Ini merupakan referensi yang saya ambil sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.